89 tematik 40. Yang kayak begini bukan? Mana ya? Mana? Mana sih? Tunggu. Mana? Mana Prisha? Coba lihat. Yang ayo lakukan ya Pak. Ayo jawab. Yang ayo menjawab. Ayo jawab. Ya, ayo jawab. Kita bahas dulu. Suara Bapak kecil, nggak kedengeran. Ini Bapak malasnya kalau di sekolah tuh kayak gini. Oke. Udah mendingan? Iya Pak, udah terdengar. Bapak malasnya kalau di sekolah tuh kalau Zoom kayak gini. Suaranya kecil-kecil. Oke, kita bahas dari nomor 1, baca soal jawab. Yang kameranya belum aktif silakan diaktifin. Ya, yang kameranya belum aktif silakan diaktifin. Oke, yuk kita bahas halaman 89 nomor 1 sampai 5. Oh ya, sebelum itu gini, Bapak mau kasih tahu dulu. Karena kemarin hari apa kita kemerdekaan hari 17 kemarin hari Senin yang kita lomba ya. Hari Senin Bapak nggak enak buat bilang di Zoom. Jadi buat di kelas kita aja. Yang sudah mengirimkan video lomba kemarin, Bapak juga akan hargai. Bapak juga akan apresiasi. Ya. Jadi kalau di kelas kita kan si Sherlyn Angelina kemarin yang dapat hadiah dari sekolah. Yang sudah mengirim juga, ya, yang sudah mengirim juga, tapi nggak menang, nanti Bapak juga akan kasih hadiah. Ya, kemarin ada 21 orang yang kirim video. Kemarin ada 21 orang yang kirim video. Ini si Vanessa ada nggak ya Vanessa? Vanessa Oke. Nah, Vanessa kemarin kirim video tapi hari Senin jam setengah 9. Jam setengah 9 pagi. Bapak nggak hitung itu. Bapak tidak anggap itu masuk. Suara Bapak nggak kedengeran. Salut. Halaman berapa Pak? 89. Halaman berapa tadi Pak? 89. Salut. Helen, Patricia. Yuk. Tadi halaman berapa Pak? 89. Suara Bapak kedengeran nggak bisa? Bisa nggak dengar mungkin? Orang Pak. 9 ya. Ini Salut nggak ada. Oke, Bapak ganti dulu ke nomor 1 Kenjo. Baca Kenjo. Apakah yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah energi pengganti. Energi pengganti, ya. Energi pengganti. Jadi ini, kalau kalian ini ada di halaman 87. 87, coba lihat di halaman 87. Itu ada panel surya. Gambar tuh, ya.
halaman 87 ada gambar panel surya. Panel surya itu sebenarnya energi pengganti dari listrik. Ya, energi pengganti dari listrik. Ya. Jadi lampu bisa nyala itu karena ada energi matahari. Alatnya apa? Ya panel surya itu. Sama Bapak baru minggu kemarin Bapak beli lampu buat di luar, itu dia lampunya tanpa listrik. Ya, lampunya tanpa listrik, tapi dia menyerap energi matahari. Jadi lampunya bisa nyala karena lampunya itu menyerap energi matahari. Jadi kalau siang dia nggak nyala. Siang itu dia kerjanya menyerap energi matahari. Pas malam dia baru nyala. Tapi nggak dicolok listrik ya, nggak ada colokannya tuh. Colokan duanya nggak ada. Bapak cuma tempel doang, tempel di tembok. Nyala. Itu salah satu, itu kerja panel surya. Jadi lampu bisa nyala karena adanya energi matahari. Nah, energi matahari itu yang disebut energi alternatif. Untuk mengurangi daya dari untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Jadi pakai energi matahari itu bisa. Panel surya di halaman 87. Nah, terus nih di halaman 88 tuh ada buah aja bisa jadi energi alternatif. Buah jarak di situ. Buah jarak, buah itu nama buah. Buah jarak apa? Yang pernah dengar? Cari di internet. Nah, yang dimanfaatkan apa? Dimanfaatkan energinya, minyaknya. Jadi di buah jarak itu ada minyaknya itu yang dimanfaatkan. Minyak jarak itu yang dimanfaatkan. Untuk apa? Buat bensin. Bensin bahan bakar kendaraan. Jadi udah bukan pakai premium, pertama sudah nggak pakai itu, pakai minyak jarak. Tapi di Indonesia itu masih belum ada, jarang banget, masih belum. Ya, jadi untuk mengurangi penggunaan bensin bahan bakar, jadi pakai minyak jarak. Nah, jadi ya itu termasuk energi alternatif. Pak, kok di Indonesia belum ada sih Pak? Kok saya belum pernah dengar sih Pak? Iya, karena satu, alatnya mahal. Kedua, tidak semua orang mengetahui. Tidak semua orang tahu cara seperti ini. Cara penggunaan energi alternatif seperti ini tidak semua orang tahu. Jadi memang di negara kita yang belum ada. Ya paling walaupun ada paling sedikit. Termasuk bahan bakar gas. Bahan bakar gas Transjakarta di Baso itu. Ada kan tuh BBG. Ya kan? Tulisan di Basonya BBG, bahan bakar gas. Ya itu termasuk energi alternatif. Bahan bakarnya pakai gas. Tapi kan itu belum semua kendaraan. Belum semua kendaraan pakai bahan bakar gas. Karena apa? Ya mahal. Stoknya sedikit. Stoknya enggak cukup untuk semua kendaraan. Makanya Baso dulu yang dipakai. Baso itu kan gas semua. Ada Baso yang bahan bakar gas, ada Baso yang bahan bakarnya biasa. Nah itu. Jadi ya, itu yang dimaksud energi alternatif, energi pengganti. Ya. Dengan tujuan apa? Kenapa harus ada energi pengganti? Supaya minyak bumi, batu bara, dan sumber daya alam yang ada di negara kita enggak semakin berkurang. Pasti berkurang, tapi berkurangnya agak lama lah.
agak lama lah berkurang. Makanya ada energi alternatif. Gitu. Oke, nomor 2. Yang belum ditulis ya, yang belum ditulis. Nomor 2, baca soal jawab. Ya boleh. Ya. Ayo. Ini nomor 2. Iya, saya. Baca, saya. Nomor 2. Nomor 2. Apa perbedaan energi alternatif yang bersifat kekal dan bersifat dapat diperbarui? Apabila energi alternatif bersifat kekal, maka energi tersebut akan tetap ada dan tidak bisa habis-habis tanpa perlu diperbarui. Oke, ya. Apa perbedaan energi alternatif yang bersifat kekal dan bersifat dapat diperbarui? Itu yang saya jelasin. Yang bersifat kekal. Perbedaannya dengan Izin minum. ya, oke, bisa. Perbedaannya dengan yang bersifat dapat diperbarui apa? So. Ya. Perbedaan yang itu yang kami jelasin tadi yang bersifat kekal. Tapi perbedaannya dengan yang bersifat dapat diperbarui ya? Perbedaannya. Halo. Apa sih? Kalau kekal tadi udah betul tuh. Tidak akan habis. Kalau diperbarui tahu. Oke. Nih. Ini Bapak cuma menggambarkan ya. Bapak cuma menggambarkan. Ini kekal. Dapat diperbarui. Contoh lagi sumber daya alam kekal. Ini sumber daya alam kekal ini nggak akan habis walaupun kamu pakai terus-terusan. Contohnya matahari lah, ini matahari. Ini kamu mau pakai terus-terusan kayak mau kamu apain ini nggak akan habis. Ini kekal. Bedanya dengan sumber daya. Oke, bentar Fikri. Ya. Bedanya dengan sumber daya alam yang energi alternatif yang bersifat yang sifatnya dapat diperbarui. Ini sumber daya alam. Kamu pakai sekali berkurang. Kamu pakai sekali berkurang. Kamu pakai sekali berkurang. Kamu pakai sekali berkurang. Lama-lama habis nggak? Habis. Tapi kalau habis, dia ada lagi yang baru. Makanya dapat diperbarui. Oke. Oke, Vicky katanya mau jawab nomor 2. Coba Vicky, silakan Vicky. Apa Vicky? Jawaban yang Vicky. Nomor 2, apabila energi alternatif bersifat kekal, maka energi tersebut akan tetap ada dan tidak habis-habis tanpa perlu diperbarui. Sedangkan energi alternatif bersifat dapat diperbarui, maka energi tersebut bisa saja habis apabila tidak melakukan perbaruan. Oke, bisa saja habis, tapi jika saja habis? Bisa saja habis jika tidak melakukan perbaruan. Makanya harus dilakukan perbaruan. Itu dia. Oke. Itu Bapak tambahin kalimatnya Vicky. Vicky tadi udah ngomong sampai situ, Bapak tambahin. Makanya harus dilakukan pembaruan. Energi yang bisa dilakukan pembaruan itu baru namanya energi yang dapat diperbarui.
Kalau matahari, ini hari ini siang jam setengah 12 panas nih. Terus ada orang tua kalian yang lagi keringin baju, yang lagi ngeringin baju, pakai energi matahari di luar. Berkurang kan panasnya? Apakah besok panas mataharinya berkurang? Enggak. Besok orang tua kalian jemur baju lagi. Atau kalian mungkin jemur baju lagi. Sampai minggu depan terus-terusan tiap hari tuh jemur baju lagi. Apakah cahaya mataharinya atau panas mataharinya berkurang? Ya kan enggak. Makanya dia kekal. Mau dipakai terus-terusan kek, ya nggak akan habis, nggak akan berkurang juga panasnya, cahayanya nggak akan berkurang. Kalau dapat diperbarui, yang dapat diperbarui ini bisa habis jika tidak dilakukan pembaruan, kata si Vicky tadi. Makanya harus dilakukan pembaruan. Ini bisa habis, kalau dipakai habis, berkurang, lama-lama habis. Makanya dilakukan pembaruan supaya dia ada lagi. Itu bedanya. Nah, jadi itu perbedaan energi alternatif yang bersifat kekal dan yang bersifat dapat diperbarui. Oke. Lanjut kita ke nomor 3. Nomor 3. Diana? Iya. Diana? Nomor 3. Diana lalu Diana? Oh, nggak respon. Tuh, Nicholas, ya. Nicholas. Nomor 3, bagaimanakah cara mengubah energi matahari menjadi energi listrik? Cara mengubah energi matahari menjadi energi listrik adalah energi ditangkap dan dikumpulkan oleh sel surya. Selanjutnya, sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ya. Oke. Nah, jadi bagaimanakah cara mengubah energi matahari menjadi energi listrik? Ya, itu tadi yang Bapak bilang. Ya. Pakai sel surya atau pakai panel surya. Ya, pakai sel surya atau pakai panel surya. Ini dari matahari, matahari ke listrik. Ya, tadi yang di halaman 87. Ya. Coba baca deh. Si Nicholas coba, itu kan Nicholas yang jawab. Halaman 87 Nicholas, coba baca Nicholas. Yang matahari, poin A matahari. Terus kan ada pertanyaannya tuh yang tebal, yang huruf tebal. Bagaimanakah cara mengubah energi matahari menjadi energi listrik? Nah, bawahnya tuh baca coba. Sel surya adalah lembaran yang dibuat dari siklon tipis. Energi matahari ditangkap dan dikumpulkan oleh sel surya. Selanjutnya, sel surya mengubah menjadi energi matahari menjadi energi listrik. Nah, itu caranya. Nah, jadi jawaban nomor 3, bagaimanakah cara mengubah energi matahari menjadi energi listrik? Yaitu jawabannya yang di halaman 87. Energi panas dan energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik oleh sel surya atau panel surya. Sel surya itu lembaran yang terbuat dari silikon tipis. Energi matahari ditangkap dan dikumpulkan di situ oleh sel surya. Selanjutnya sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Pak, itu kayak gimana sih Pak alatnya? Oke, sebentar. Bapak izin matiin video dulu sebentar. Bapak cari dulu. Jadi panel surya itu dia tipis dan dia kalau kena hujan nggak masalah.
Ya. Dia kalau basah nggak apa-apa. Yang jelas lampu yang menggunakan panel surya itu bisa nyala kalau misalnya kalau misalnya dia menyerap matahari. Nah, itu. Nah, ini Bapak mau kasih lihat gambar dulu sebentar. Nah, ini yang sebelah kanan. Kelihatan ya? Sebentar. Nah, ini lampu dengan panel surya. Ya, ini lampu dengan panel surya. Panel suryanya yang mana? Ini yang di atas. Ini yang di atas nih. Ini silikon tipis tadi itu yang dibaca si Nicholas. Ini silikon tipisnya. Yang berfungsi untuk menyerap energi atau cahaya atau panas dari matahari ini dari atas ini. Dia nggak ada listrik. Ini lampu ini nggak dicolok listrik. Makanya kalau siang lampu ini nggak bisa nyala. Karena dia lagi menyerap nih. Si silikon ini lagi menyerap energi matahari. Kalau malam baru dia bisa nyala. Jadi kalau malam silikon yang nggak bekerja, lampunya yang bekerja terang. Kalau malam. Kalau pagi siang itu lampunya nggak bekerja. Silikonnya yang bekerja, sel suryanya. Ini yang disebut sel surya yang di atas, yang dapat coret-coret. Itu sel surya atau panel surya. Ya, gitu. Oke. Kita lanjut. Nomor 3 sudah, nomor 4. Oh, ya, Sherlyn Angelina. Ya. Sherlyn Angelina nomor 4. Apakah yang dimaksud energi hidroelektrik? Energi dari air yang mengalir memiliki energi gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik. Oke, sip. Ya. Energi hidroelektrik. Oke, kita jelasin dulu. Energi hidroelektrik. Ya. Hidroelektrik ini berasal dari kata ya, betul. Ini berasal dari kata hidro. Hidro itu artinya air dan elektrik ini artinya listrik. Jadi kalau hidroelektrik apa? Ya, hidroelektrik itu berarti perubahan energi yang memanfaatkan air atau hidro untuk menjadi listrik, untuk menjadi elektrik. Jadi energi hidroelektrik ini energi yang memanfaatkan air, yang memanfaatkan air untuk menjadi energi listrik. Nah, itu hidroelektrik. Hidro itu air. Ya, air. Kalau kalian pernah dengar ini apa namanya? Hidrogen. Hidrogen pernah dengar? Hidrogen? Belum? Hidrogen ini air.
uap air. Ini hidrogen. Dari kata hidro. Ada hidronya juga. Pokoknya semua kata yang ada hidronya itu air. Hidroelektrik, hidrogen, apalagi misalnya ada hidro apalagi misalnya. Ya, itu air. Pasti ada hubungannya dengan air. Jadi yang dibaca secara ringkasnya tadi apa yang dimaksud dengan energi hidroelektrik? Energi hidroelektrik berarti energi yang memanfaatkan air untuk menjadi energi listrik. Kalau di buku ya tulisannya untuk air yang mengalir memiliki energi gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik. Ya boleh, sama saja. Intinya dari air berubah menjadi energi listrik. Kalau di buku dijelasin airnya kan bergerak. Airnya bergerak, akhirnya berubah menjadi energi listrik. Ya sama saja. Sama aja. Ya. Terakhir nomor 5. Tanaka udah Tanaka? Sherlyn Tanaka? Kamu reskan? Nggak ada? Oke. Kita ganti nomor 5. David, ini David. David nomor 5 Fit. Ya, ada kan nih orang-orang yang videonya off nih? Ya Fit. Nomor berapa, Pak? Nomor 5. Habis ngapain kamu Fit? Ya baca Fit. Apakah yang dimaksud biogas? Biogas adalah dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Biogas adalah apa dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Dari mana biogas itu? Oke. Jadi kalau pertanyaannya apa yang dimaksud dengan biogas, ya jelaskan biogas itu dari mana. Kalau jawaban David tadi, biogas digunakan untuk apa? Nah itu pertanyaan. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Tapi kalau pertanyaannya apakah yang dimaksud biogas? Ya bukan itu jawabannya. Jadi biogas itu apa? Sampah. Itu biogas. Biogas itu sampah. Ya. Sampah itu kotoran. Sampah itu kotor kan ya? Nggak ada yang bersih kan sampah? Sampah nggak ada yang wangi kan ya? Kalian nggak ada kan kalian yang mau tinggal di tempat sampah? Karena sampah itu kotor, bau, ya kotor, bau, menjijikan, itu sampah. Nah biogas itu apa? Ya sampah. Sampah yang diolah menjadi bahan bakar. Sampah dari mana? Kotoran dari mana? Kotoran dari makhluk hidup. Kotoran dari makhluk hidup. Bisa itu dari hewan, bisa dari tumbuhan, bisa juga dari manusia. Selain kotoran makhluk hidup apa lagi? Limbah pabrik misalnya. Ya. Kalian kan di rumah tuh ada tempat sampah tuh. Nah itu sampah-sampah di dalam itu tuh bisa digunakan untuk bahan bakar biogas. Ya. Jadi kotoran makhluk hidup, sampah-sampah yang ada
itu bisa diolah menjadi energi. Jadi jangan dikira nulis lagi dulu. Manusia itu kan mengeluarkan kotoran itu bisa menjadi energi. Ini kita bukan belajar yang jorok-jorok, tapi ini pelajaran. Binatang. Di depan rumah ada kotoran anjing nih. Itu bisa diolah jadi energi. Termasuk kotoran manusia. Itu bisa diolah jadi energi. Ya, itu bisa diolah jadi energi. Jadi ya memang nggak semua orang tahu dan nggak semua orang bisa melakukannya. Nggak semua orang bisa melakukannya. Pak, Bapak bisa nggak? Bapak nggak bisa. Bapak juga nggak bisa. Ya, tapi bisa. Ya, Bapak juga nggak bisa lakuin. Jadi ya ada yang pelihara hewan ya, misalnya di rumah ada yang pelihara hewan, ya, pasti kan ada kotorannya tuh tiap hari. Termasuk kalian kan manusia, Bapak juga manusia. Kita kan mengeluarkan kotoran. Halaman berapa? Yang tadi masih. Kalian kan mengeluarkan kotoran, kita mengeluarkan kotoran. Itu bisa menjadi energi. Coba kalian bayangin kalau kita bisa melakukan perubahan energi itu. Setiap kotoran yang kita lihat dari binatang atau makhluk hidup yang lainnya, termasuk dari kita sendiri, itu bisa kita olah menjadi energi, bahan bakar. Hemat enggak bensin? Hemat enggak minyak? Itu. Tapi sayangnya ya nggak semua kita tahu. Termasuk Bapak juga nggak tahu cara mengubahnya gimana, Bapak nggak tahu. Buat megangnya aja kan gede banget, dan jijik banget buat megang. Megang lihatnya aja dan mak. Jangan kan lihat, cium baunya aja udah bau. Boro-boro megang terus diolah jadi energi. Nah, cuma nggak, itu bisa dilakukan. Nah, sekali lagi ini kita bukan belajar yang jorok-jorok, tapi ini emang pengetahuan. Ya, ini pengetahuan. Itu. Nah, nomor 5 apa? Nomor 5 itu bahan bakar, ini si Sally nanya, nomor 5 itu bahan bakar biogas itu bahan bakar yang berasal dari kotoran makhluk hidup atau sampah. Ya. Ya, Salim ya. Oke, sudah. Kita lanjut kalau sudah. Kita lanjut halaman 94. Di halaman 94 kita coba cari tahu cara mengubah cara mengubah tanaman menjadi listrik. Cara memanfaatkan tanaman untuk dapat menghasilkan listrik. Nah, gimana caranya? Yuk, baca halaman 94. Charlun Tonota. Ayo membaca. Ya. Halaman 94 ya, Pak. Ya, 94.
Listrik dari tanaman. Energi listrik merupakan salah satu dari sekian banyak energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan. Bahkan manusia menjadikan energi listrik sebagai kebutuhan pokok. Setelah sandang, pangan, dan papan, hal ini dikarenakan kegiatan manusia menjadi terganggu jika tidak ada listrik. Terus. Penggunaan energi listrik di dunia tahun semakin meningkat. Sementara itu, suplai energi listrik yang bersumber dari minyak bumi, gas bumi, dan batu bara memiliki keterbatasan sebenarnya. Banyak sumber-sumber energi listrik lainnya, seperti tenaga surya, angin, aliran air, dan panas bumi. Tetapi sumber-sumber energi listrik tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Oke, ya ganti paragraf ketiga. Ya, Bella. Saya jadi pipis. Ya udah, ya sana. Keren baca. Vicky. Krisis energi listrik di Indonesia sudah mulai kita rasakan. Misalnya dengan kejadian pemadaman bergilir. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antar produksi listrik dan penggunaan listrik. Krisis energi ini harus segera ditandatangani. Salah satunya menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Banyak sumber energi listrik yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah umbi kentang. Kentang adalah tanaman darat yang mengandung banyak karbohidrat. Kentang banyak ditemukan di banyak negara. Orang Eropa memanfaatkan umbi kentang sebagai makanan pokoknya. Namun banyak masyarakat Indonesia yang hanya mengetahui manfaat umbi kentang hanya sebagai bahan pangan. Padahal umbi kentang banyak manfaat. Salah satunya dalam menghasilkan listrik. Umbi kentang banyak mengandung karbohidrat, zat pati, larutan garam dapur, dan air. Ketiga komponen tersebut menjadi larutan elektrolit, yaitu larutan yang menghantarkan arus listrik. Bagian tanaman lain yang dapat menghasilkan listrik adalah buah apel, buah jeruk, buah tomat, kulit pisang, dan kulit jeruk. Oke, thank you Vicky. Lanjut paragraf ke-5 dan ke-6. Janica. Ya. Sebentar, Pak. Pak, saya izin minum ya. Saya cekukan. Udah. Paragraf ke-5 dan ke-6. Iya. Halaman 94. Penelitian untuk ada ya. Merespon. Nah, jenis
Kecil-kecil. Ya, yuk, jadi cari yuk, paragraf 56. Tadi sampai mana ya? Saya nggak begitu kedengaran. 5. Penelitian untuk menghasilkan listrik Sebentar, yang, Pak. Cari dulu. yang di bawah gambar. Yang Pak, Di bawah gambar, di bawah gambar. yang penelitian untuk menghasilkan listrik ya, Pak? Iya, lanjut. Betul. Penelitian untuk menghasilkan listrik dari tanaman sampai saat ini terus dilakukan. Ilmuwan di negeri Belanda telah menghasilkan listrik dari tanaman dengan dibantu oleh bakteri di sekitar akar. Tidak kalah dengan ilmuwan dari luar negeri, beberapa mahasiswa di Malang berhasil mengembangkan sumber listrik dari tanaman padi yang banyak terdapat di Indonesia. Pengembangan energi alternatif dari tanaman masih sangat terbuka luas pada masa mendatang. Jika kamu bercita-cita menjadi ilmuwan atau peneliti, hal ini mungkin bisa menjadi ide untuk kelak. Siapa tahu kamu menjadi salah seorang penemu pada masa mendatang. Oke, thank you, Jonica. Ya, Sama Pak. ya, jadi itu, ya, ternyata kentang aja bisa jadi listrik. Bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, memang nggak semua orang tahu. Nggak semua orang tahu. Bahkan kulit pisang aja bisa jadi energi listrik. Kalian tahu kan ya, pisang ya? Kulitnya itu yang warna kuning bisa jadi energi listrik. Dan itu nggak semua orang tahu. Jadi energi alternatif itu memang ada dan bisa dilakukan, tapi masalahnya apa? Karena intinya nggak semua orang tahu. Tidak semua orang mengetahui, apalagi prosesnya. Ya. Energi alternatif itu ada beberapa keuntungan, manfaatnya ada. Ya, energi alternatif ada manfaatnya, ada kerugiannya. Manfaatnya apa, kerugiannya apa? Kita lanjut di halaman 90. Niko, baca Niko. Halaman 95. Ayo belajar. Niko. Jangan kipas dulu Niko. Ayo baca Niko. 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 Baca. Niko dulu Niko. Halaman 95 Niko. Baca halaman 95. Malah hilang. Ya, oke. Buka bukunya dibuka nih ya. Halaman 95 baca. Ngomong Bapak. 95 Niko. Saya Pak. Udah Niko? Seiring dengan kebutuhan akan energi manusia mencari beragam sumber energi saat sumber-sumber energi tersebut semakin menipis jumlahnya, manusia mencari sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif itu tentu saja harus memiliki kelebihan dan kekuatan dari sumber energi sebelumnya.
penggunaan energi alternatif mempunyai beberapa keuntungan, di antaranya sebagai berikut. Energi alternatif lebih bersih dan tidak polusi. Bioetanol dan biodiesel menghasilkan asap yang tidak berbahaya bagi makhluk hidup kendaraan yang menghasilkan asap yang dapat meracuni makhluk hidup. Hal ini berbeda dengan sumber energi dari bahan bakar minyak benzin, solar, serta kerosin dan batu bara. Bahan bakar minyak dan batu bara menghasilkan asap buangan, bahkan asap buangan tersebut dan yang bersifat racun bagi manusia. Energi. Oke, stop Niko. Thank you Niko. Niko, mulai hari ini Bapak akan kasih tugas kamu membaca. Oke, Bapak akan kasih kamu tugas membaca untuk setiap hari. Ya, kamu baca setiap hari, itu jadi PR aja. Ya, jadi PR, jadi selesai jam belajar aja itu. Tapi Bapak akan kasih kamu bacaan setiap hari. Kamu baca lewat voice note di WA. Ya, kamu baca lewat voice note di WA. Kamu tiap hari rekam dulu bacaannya. Kamu ngomong, kamu baca, rekam, baru kirim ke Bapak. Baca apa? Baca apa Pak? Ntar Bapak kasih tahu. Ya. Nah, buat hari ini. Ya, buat hari ini kamu buka ini buat Niko ya, yang lain nggak usah. Buat hari ini kamu buka di halaman sebentar. Di halaman 130 Niko. Niko ya. Buat buka di halaman 130, di situ ada bacaan yang berjudul hemat energi. Ya. Di situ ada halaman 130. Di situ ada bacaan yang berjudul hemat energi. Kamu baca ya. Kamu baca, kamu rekam. Ya, kamu baca, kamu rekam dan kamu kirim ke Bapak. Hari ini nanti. Boleh sampai malam kok. Ya, malam juga boleh. Tapi jangan malam-malam amat, jangan jam 12 baru kirim ke Bapak. Enggak akan Bapak dengar kalau jam 12. Ya. Ya. Paham itu? Kalau sekarang boleh. Habis selesai sekolah. Paham, Pak. Oke, gitu ya Niko ya. Apa boleh? Habis selesai sekolah boleh. Apanya? Langsung Habis selesai sekolah? Bacaan ini cuma buat Niko. Bacaan ini cuma buat Niko. Yang halaman 130 itu, tugas itu cuma buat si Niko. Yang lain enggak. Habis, udah ya. Sedikit aja habis. Nah, jangan lupa ya. Yang 130, kamu baca, kamu rekam, kamu kirim ke Bapak. Oke. Kita lanjut ke poin B. Ya, poin B ya, betul ya. Jadi kita sampai poin A. Sekarang poin B, Gigi lanjut poin B.
Jadi, jadi, oi, jadi melamun. Jadi, baca poin B, halaman 95. Halaman berapa, Pak? 95, dia baca. Jadi, Tadi siapa, Pak? jadi, ntar ya boleh ya. Jadi, baca poin B, halaman 95. Energi alternatif tidak akan pernah habis. Nah, yuk, Energi dari matahari, air, dan angin tidak akan habis meskipun terus-menerus digunakan. Begitu juga dengan biogas. Bahan baku biogas adalah limbah sampah organik yang senantiasa tersedia dari sampah pertanian dan peternakan. Tanaman-tanaman yang digunakan untuk menghasilkan biodiesel dan bioetanol. juga dapat dipelihara dan dikembangkan. Terus poin C, lanjut dulu sampai halaman 96. Poin C, energi alternatif lebih murah. Lanjut, Dewi. Energi alternatif lebih murah. Energi matahari, angin, air, dan panas bumi diperoleh dengan gratis. Oleh karena itu, jauh lebih murah daripada minyak bumi dan batu bara yang semakin lama semakin mahal. Selain keuntungan yang telah dijelaskan di atas, beberapa energi alternatif juga memiliki kelemahan dalam pemanfaatannya di masyarakat luas. Beberapa kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut. Peralatan yang digunakan teknologi panel surya untuk pemanasan air dan mobil bertenaga surya yang memiliki harga yang mahal. Nomor 2. Tidak banyak orang yang tahu bagaimana cara mengolah sampah organik menjadi biogas, sehingga masyarakat luas belum bisa menghasilkan biogas sendiri. Nomor 3. Perlu modifikasi dalam semin motor untuk menggunakan bioetanol sebagai pengganti bensin. Oke, thank you, Dewi. Ya. Jadi itu ya, ada 3 manfaat dan 3 kerugian dari energi alternatif. Ya, kalau energi alternatif memang lebih bersih, nggak berpolusi. Itu manfaatnya. Energi alternatif juga nggak akan pernah habis karena kita bisa buat lagi, habis bisa buat lagi. Tuh. Energi alternatif juga lebih murah. Nah, lebih murah apa? Penggunaannya lebih murah. Bisa pakai kulit pisang, bisa pakai buah-buahan, bisa pakai sampah, bisa pakai kotoran. Itu murah. Itu maksudnya murah. Ya. Tapi kerugiannya juga peralatan yang digunakan itu mahal harganya. Peralatan untuk mengubah dari energi alternatif ke energi itu mahal alatnya. Panel surya dari energi matahari menjadi energi listrik itu mahal, beli alat panel suryanya mahal.
kulit pisang diubah menjadi energi listrik. Kulit pisangnya mah murah, tapi alat untuk mengubah dari kulit pisang menjadi energi listrik itu mahal. Alatnya yang mahal. Kalau kulit pisangnya mah murah. Nah, terus kerugian yang kedua, ya seperti yang Bapak bilang tadi, tidak banyak orang yang tahu gimana cara mengolah kulit pisang menjadi energi listrik. Tidak banyak orang tahu bagaimana cara mengolah apa misalnya, mengolah kotoran makhluk hidup menjadi bahan bakar. Nggak tahu. Oke. Nah, yang ketiga ada modifikasi. Modifikasi tentunya ya ada gabungan-gabungan dari mesin-mesin motor. Artinya dari teknologi-teknologi yang lain, dari bahan-bahan yang lain itu digabungin. Nah, itu kan perlu adanya ilmu. Ya, itu ya. Jadi rumah pun ada yang menggunakan panel surya. Jadi di rumah itu tidak menggunakan listrik. Tidak menggunakan listrik ya. Lampunya bisa nyala di rumah itu tapi tidak menggunakan listrik. Itu ada kok. Rumah dibuat seperti itu. Nih, Bapak kasih lihat gambarnya. Vivi, silakan. Ya, Bapak kasih lihat gambarnya bentar. Nah, ini misalnya. Pak, suara saya udah kedengeran belum, Pak? Udah. Itu udah bisa. Udah bisa saya dengar. Udah kedengaran enggak? Nah, misalnya ini. Saya lagi buka gambarnya. Nah, ini rumah yang menggunakan panel surya. Ini rumah yang menggunakan panel surya. Jadi atapnya itu ya dikasih kayak silikon itu. Untuk apa? Untuk menyerap energi matahari kalau siang-siang. Kan siang-siang kalian nggak nyalain lampu. Kecuali bandonya Delisia tuh ada lampunya. Bukan bando ya, headset, sorry. Itu bando situ, headset. Ini rumah ada lampunya di dalam, tapi dia nggak pakai listrik. Dia pakai energi matahari. Energi ya cahaya matahari. Cahaya matahari masuk ke panel surya ini. Ya, siang-siang dia nampung dulu nih. Nampung dulu energi cahaya mataharinya ditampung. Pas malam, kan udah mulai gelap tuh malam. Barulah panel surya ini menghasilkan energi listrik. Makanya lampu di rumah ini bisa nyala. Jadi dia tiap bulan nggak bayar listrik. Karena dia cuma pakai energi matahari. Nah, beli alatnya ini yang mahal. Beli panel suryanya ini yang mahal. Itu yang dibilang mahal itu. Memang sih kalau sudah beli panel surya ini kita tiap bulan nggak perlu bayar listrik. Tapi kan belinya mahal. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi ini contoh panel surya yang digunakan di rumah. Kalau yang di lampu tadi Bapak udah kasih lihat. Ya. Oke, itu tadi panel surya. Nah, karena kita harus menghemat energi, ya,
energi itu ada tiga, energi yang kekal dan dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, artinya bisa habis. Oleh karena itu kita harus menghemat energi. Nah, menghemat energi ini merupakan sikap bijak kita sebagai manusia dalam memanfaatkan energi. Contoh misalnya, ini siang tapi di dalam, ini siang tapi kalian nyalain lampu, ya itu nggak hemat energi. Itu nggak hemat energi. Sama aja kayak gini. Vicky, makanan favorit kamu apa, Vicky? Apa Pak? Nggak kedengeran? Makanan favorit kamu apa, Vicky? Nggak tahu Pak. Ji, nggak tahu. Aneh. Siapa ya? Salin. Apa? Salin, makanan favorit kamu, Salin? Kentang Pak. Kentang. Iya Pak. Kentang. Salin suka kentang. Tapi siang-siang mamanya udah masak nih. Mamanya udah masak nasi goreng. Salin makan nasi goreng tuh makan siangnya. Ternyata si Jenis pulang dari sekolah bawa kentang. Padahal si Salin udah kenyang tuh makan nasi goreng. Si Jenis tiba-tiba bawa kentang. Kalau si Salin makan, itu dia tidak hemat energi. Pak, kok hemat energi bisa ke makanan sih Pak? Iya. Walaupun si Salin suka kentang, tapi kalau dia hemat energi, ya nanti aja makannya lah. Nggak usah. Sekarang habis makan nasi goreng, masih kenyang. Ada si Salin kenyang, udah makan nasi goreng. Udah kenyang bener dia. Ini si Jenis datang bawa, Jenis tuh cacenya. Jenis datang bawa kentang. Salin suka kentangnya, tapi dia tetap makan kentang yang dibawa sama cacenya, tetap makan. Satu, efeknya apa? Yang Salin alami. Satu, bisa sakit perut. Dua, kekenyangan. Kalau kekenyangan bisa muntah. Itu efeknya. Karena apa? Boros energi apa? Makanan energi apa? Kimia. Boros. Nah itu. Ya jadi kalau si Salin bijak penggunaan, ngapain Salin caca kamu Salin? Ya. Kalau si Salin bijak dalam penggunaan energinya, dalam makanannya, ya udah ntar aja kentangnya disimpan dulu di kulkas, disimpan dulu di lemari, ntar aja kalau misalnya udah agak lapar sedikit baru makan. Nah itu Pak, kok contohnya kayak gitu sih Pak? Ya itu emang salah satu contohnya juga. Yang kita itu jarang memperhatikan. Mentang-mentang si Salin suka kentang, dia hajar-hajar aja. Apalagi kalau misalnya udah makan nih, terus misalnya ada yang suka mie goreng, terus mamanya masak mie goreng, udah makan nasi padahal kenyang, terus dimakan lagi mie gorengnya, hajar-hajar aja dimakan. Itu boros. Itu boros. Dan ada efeknya.
Ya. Nah, jadi ketika kita bisa menggunakan energi itu secara bijak, artinya kita juga bisa melakukan hak kita, atau mendapatkan hak kita dengan baik. Dan kita juga bisa melakukan kewajiban kita. Ya, kita juga bisa melakukan kewajiban kita. Tentunya ya, hak dan kewajiban itu seimbang. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Bapak pernah gini, Bapak posisi kenyang. Bapak habis makan kondisi kenyang. Karena Bapak suka mie goreng, Bapak pengen lagi makan mie goreng. Jadi Bapak beli. Padahal itu Bapak habis makan nasi. Itu Bapak habis makan nasi, terus kondisinya masih kenyang. Karena Bapak suka mie goreng, pengen makan mie goreng, Bapak beli mie goreng. Dan itu boros sebenarnya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin kita nggak sadar, tapi itu nggak boleh. Biasa ya. Caca, kamu suka bawa tempat dulu? Enggak, Pak. Bilangin ke cewek kamu itu. Ya. Kita lanjut ke halaman 100. Jadi kita balik lagi ke hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kita, kalian sebagai anak di rumah, sebagai murid di sekolah, sebagai anak atau warga masyarakat di lingkungan masyarakat. Haknya apa? Kewajibannya apa? Apakah sama? Beda. Sama seperti Bapak. Hak dan kewajiban Bapak di sekolah sekarang lagi ngajar, ya, hak dan kewajiban Bapak sebagai guru, hak dan kewajiban Bapak kalau Bapak pulang ke rumah, hak dan kewajiban Bapak sebagai orang tua buat anak Bapak, hak dan kewajiban Bapak sebagai anak buat orang tua Bapak, hak dan kewajiban Bapak di lingkungan masyarakat sebagai warga masyarakat. Itu beda semuanya. Jadi gini, Bapak namanya Fajar, Pak Fajar. Ya. Bapak namanya Pak Fajar. Buat kalian, Pak Fajar ini sebagai guru. Guru, bukan sebagai orang tua kalian, kan? Sebagai guru. Tapi kalau Bapak pulang ke rumah, Bapak ini sebagai orang tua buat anak Bapak. Bukan sebagai guru. Bapak bukan sebagai guru buat anak Bapak, tapi sebagai orang tua. Dan Bapak pulang ke rumah, ada orang tua Bapak. Bapak di situ sebagai anak buat orang tua Bapak. Oke. Tadi yang pertama, Bapak buat kalian sebagai guru. Bapak pulang ke rumah, buat anak Bapak sebagai orang tua. Bapak pulang ke rumah, ada orang tua Bapak sebagai anak buat orang tua Bapak. Orangnya masih sama ini orang. Ini orang yang Fajar, orang namanya sama, Fajar juga.
Orangnya sama, cuma satu. Tapi jadi guru, jadi anak, jadi orang tua. Bapak bergaul di masyarakat. Jadi warga masyarakat. 4. Apakah hak dan kewajiban yang Bapak terima dan Bapak lakukan dari 4 status Bapak ini sama? Beda. Sama dengan kalian. Kalian kalau ke sekolah itu sebagai murid. Buat Bapak murid kalian. Kalau kalian lagi melakukan aktivitas di sekolah. Lagi melakukan aktivitas sekolah. Entah seperti ini, ya belajar online nih, di rumah masing-masing. Ya, ini kan aktivitas sekolah. Nah, kalian sebagai murid. Tapi kalau lihat orang tua kalian itu sebagai anak. Ya, tadi pertama murid, kedua anak. Tapi kalau kalian misalnya, ada nggak di sini yang rumahnya dekat? Yang rumahnya deketan siapa di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Apa-apa? Yang rumahnya deketan siapa sih di sini, ada nggak? Misalnya si Salim rumahnya dekat sama siapa gitu? Nggak ada ya? Nggak ada yang deketan rumahnya? Oh. Vanessa siapa? Vanessa kelas kita. Vanessa kelas kita. Boleh. Pak, kalau di tempat saya Bapak suaranya putus-putus sedikit. Oke, Fel. Ya. Thank you, Fel. Vanessa siapa boleh? Vanessa kelas kita. Oke, ya. Bapak ulang. Kalau kalian ke sekolah, kalau kalian melakukan aktivitas sekolah, itu kalian sebagai murid. Biolosia melakukan aktivitas sekolah ini seperti sekarang lagi belajar online, itu biolosia sebagai murid. Tapi selesai belajar terus biolosia makan siang di rumah main sama cecenya, atau ngapain nonton atau apa, itu biolosia sebagai anak buat orang tuanya. Nah, karena biolosia rumahnya dekat sama si Vanessa, terus si biolosia main sama Vanessa di luar, di lapangan. Waktu nggak COVID, kalau COVID jangan. Waktu nggak COVID main di lapangan, misalnya di taman. Itu biolosia sebagai warga masyarakat. Orangnya sama nggak? Ya sama. Namanya sama nggak? Ya sama, biolosia juga. Tapi dia ada 3 status. Murid, anak, dan warga masyarakat. Hak dan kewajibannya gimana? Beda. Masing-masing beda. Dari 3 status ini beda. Pak, kepala keluarga. Maksudnya apa sih? Kepala keluarga. Ini potong tadi. Bapak baru baca. Apa sih? Maksudnya sih? Vicky. Anjulu. Jadi, buka aja mikrofonnya. Oh, Bapak nggak jadi kepala keluarga. Oh iya, orang tua itu maksudnya kepala keluarga. Bapak di rumah, buat anak Bapak sebagai orang tua, itu maksudnya kepala keluarga. Cuma lebih khususnya, ya kepala keluarga. Bapak kan hanya bilang secara umum, sebagai orang tua. Tapi secara khususnya, ya sebagai kepala keluarga. Ya. Pak, kepala keluarga itu harus laki-laki enggak? Coba Vicky, karena kamu yang bahas kepala keluarga, Bapak tanya sama kamu. Menurut kamu, kepala keluarga itu harus laki-laki enggak? Iya. Dia bilang enggak.
Menurut kamu sih? Iya, Pak. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ya. Kepala keluarga nggak harus laki-laki. Kepala keluarga tidak harus laki-laki. Oh, nggak harus, Kak. Arti kepala keluarga apa sih? Apa sih arti kepala keluarga sih? Yang kamu tahu? Orang tua ya, Pak. Oke. Apa bedanya orang tua dengan kepala keluarga? Apa bedanya orang tua dengan keluarga? Dengan keluarga, dengan orang tua. Apa bedanya orang tua dengan kepala keluarga? Nggak apa-apa, menurut kamu aja. Ini kalau kita di kelas ini seru nih. Bapak akan secara kamu pertanyaan terus. Bukannya sengaja, tapi buat mancing pikiran kamu. Bisa kan? Tidak, Pak. Apa bedanya orang tua dengan kepala keluarga? Orang tua itu ya semua orang yang berusia tua. Terus itu kenal sama bapak udah tua dong berarti Pak? Ya bukan itu maksudnya. Orang tua itu orang yang usianya di atas, yang sudah dewasa, apalagi yang sudah berkeluarga, itu orang tua. Tapi kalau kepala keluarga, ini kita agak lari dari pelajaran ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kepala keluarga, itu orang yang bertanggung jawab atas keluarga tersebut. Orang yang bertanggung jawab atas keluarga tersebut. Pak, izin ke toilet. Ya, Kanzio, silakan. Makanya kenapa tadi Bapak bilang kepala keluarga itu nggak harus laki-laki. Gimana kalau misalnya ada anak yang dia nggak punya bapak? Sorry, bukan nggak punya bapak ya. Gimana kalau misalnya ada anak yang dia nggak tahu bapaknya siapa, yang dia nggak tinggal sama bapaknya? Gimana kalau misalnya ada anak yang bapaknya nggak kerja, mamanya aja yang kerja? Siapa yang jadi kepala keluarga kalau begitu? Siapa yang bertanggung jawab atas keluarga itu kalau seperti itu? Malah ada anak yang nggak tahu bapaknya siapa. Malah ada anak yang nggak tahu bapaknya siapa. Malah ada anak yang punya bapak, tapi bapaknya nggak kerja. Mamanya yang kerja. Malah ada anak yang kalau minta mainan, dia nggak pernah ke bapaknya. Dia mintanya selalu ke mamanya, karena tahu mamanya yang kerja. Apakah di situ kepala keluarganya laki-laki? Apakah di situ peran bapak masih berfungsi sebagai kepala keluarga? No. Ya, itu bedanya. Tapi bapaknya ada, bapaknya itu masih sebagai orang tua. Jadi tetap harus dihargai, tetap harus dihormati. Tapi
itu bukan bertanggung jawab atas keluarganya. Jadi bukan sebagai kepala keluarga. Nah, Pak, kok Bapak bahas-bahas kayak ginian sih? Gak nyambung sama pelajaran. Ini bukan pelajaran. Tapi ini gini. Ini sesuatu yang perlu kalian tahu juga supaya kalian tahu peran-peran masing-masing orang-orang yang ada di rumah. Normalnya seperti apa sih? Si Vicky aja tadi tahunya kepala keluarga itu harus laki-laki. Ya artinya bapaknya si Vicky, ya papanya si Vicky melakukan perannya dengan baik. Papanya si Vicky melakukan perannya dengan baik. Apakah semua anak seperti Vicky? No. Ada anak yang dia nggak tahu bapaknya siapa. Ada anak yang dia mungkin tahu bapaknya siapa tapi nggak tinggal satu rumah. Ada anak yang tinggal satu rumah dengan bapaknya tapi bapaknya nggak kerja apa-apa. Ya, apakah orang tua yang seperti itu bisa bertanggung jawab atas keluarganya? Ya enggak. Tapi harus tetap dihargai sebagai orang tua. Ya, sekali lagi saya bilang, tapi harus tetap dihargai sebagai orang tua. Harus dihormati sebagai orang tua. Itu sih maksud Bapak. Ya. Jadi kenapa Bapak bilang kepala keluarga nggak harus laki-laki? Kamu nggak tahu bagus. Kamu tadi bilang nggak tahu bagus. Artinya kamu mendapat peran dari orang tua kamu yang bagus. Artinya yang kamu tahu, yaitu semua yang papaku begini, papaku kerjanya begini, setiap hari papaku begini, kasih ini terus, kalau misalnya aku begini, papaku selalu beliin atau apa, itu bagus. Itu proses yang bagus. Tapi nggak semua anak seperti itu. Ya, nggak semua anak seperti itu. Ya. Ya, Bapak ada saatnya juga bahas-bahas seperti ini yang lari dari konteks pelajaran untuk membuka pikiran kalian. Untuk membuka kepekaan kalian ke peran-peran yang ada. Peran sebagai orang tua, peran kalian sebagai anak misalnya di rumah, peran kalian sebagai murid kalau misalnya lagi melakukan aktivitas sekolah, peran sebagai warga masyarakat kalau misalnya kalian lagi main di lingkungan rumah, kan kalian pasti punya teman tuh di tetangga, di rumah punya teman main. Ya, itu warga masyarakat kalian. Dan itu hak dan kewajibannya berbeda semua. Dan harus dilakukan dengan seimbang, masing-masing porsinya harus pas. Vicky minta uang jajan pasti sama orang tuanya, sama papa atau mamanya. Kanata pasti minta uang jajan sama orang tuanya. Gak mungkin sama bapak. Gak mungkin sama bapak. Vicky gak mungkin minta uang jajan sama bapak. Pasti sama orang tuanya. Vicky mau mainan. Gak mungkin dia minta bapak beliin. Gak mungkin dia minta bapak beliin. Pasti dia minta sama orang tuanya. Itu ya sama-sama ya, jadi itu
ini bukan hanya sekedar informasi, ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi ini yang harus dilakukan. Ya, ini yang harus dilakukan. Saya baru punya adik. Ya, saya baru punya adik. Terus mungkin sebagian besar perhatiannya ke adiknya Vio, mamanya. Mungkin sebagian besar perhatian mamanya ke adiknya Vio yang baru lahir. Mungkin, Bapak nggak tahu saya. Nah, ini cuma misalnya doang, contohnya doang. Apakah Vio harus kesal? Apakah Vio harus marah? Ya buat apa? Toh itu juga adiknya juga. Toh itu juga anak bayi. Toh Vio sekarang udah kelas 4, bisa urus diri sendiri. Ngapain lebay? Oke ya, itu maksudnya. Jadi itu harus dilakuin. Itu harus dilakuin, bukan hanya sekedar Bapak memberikan informasi, bukan hanya sekedar Bapak memberikan pengetahuan, tapi ini Bapak menyampaikan nilai-nilai yang harus kalian lakukan. Ya, seperti itu. Itu ya. Ini waktu kita sudah mau selesai, 2 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Pak. Ya apapun lah, terserah. Yang nggak harus pelajaran. Bosan belajar terus juga. Belajar pelajaran terus bosan. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau nggak ada. Ya kalau ada boleh dijawab ke Bapak. Kalau nanti udah lewat jamnya. Ya kalau nggak ada kita tutup pembelajaran kita. Sebelumnya kita berdoa dulu.